tempat kita bekerja misalnya atau organisasi, bahkan kita dituntut untuk profesional ya. Jadi biasanya itu diminta untuk desain, deadline-nya harus hari ini selesai. Itu udah nggak Harus. enak tuh. Oh, itu yang deadline-nya Padahal di situ ya. ya, padahal udah ada nih banyak list yang mau dikerjakan selain project itu, tapi ada project dadakan itu yang nggak. Halo teman-teman, jadi hari ini kita kedatangan tamu dari kami. Wush. Media kami, Iya. medianya Pusdima waktu kemarin 2019. Beliau ini orang yang bergerak di bidang media. Dan karya-karya beliau juga cukup luar biasa, cukup memukau. Mungkin mungkin teman-teman pernah lihat karyanya, cuman nggak tahu siapa yang buat, gitu. Mungkin. Tapi kalau misalkan teman-teman lihat postingan Pusdima di 2019, ini orangnya. Hai. Oke. Saat ini ini Kami. orangnya. Iya. Ini juga orangnya. Beliau adalah orang yang bergerak di media. Jadi kalau orang media itu biasanya bergerak di belakang layar. Tapi belakangan ini beliau ini sudah mulai keluar. Abang saya ini sudah mulai keluar dari titik nyamannya kayaknya. Titik nyaman. Iya bang, saya mau tanya itu bang, soal itu. Kenapa Oke. abang memilih untuk apa tadi kak? Startup Oke, startup. keluar dari belakang layar ke depan layar sekarang. Oke, jadi kenapa harus keluar belakang layar, harus ke depan layar? Karena di belakang layar nggak enak. Oke, di belakang layar kayak enak. Ya, sebelumnya jadi teman-teman, saya dulunya di kampus ya, memang aktif di organisasi ya, dan memang kebanyakan di organisasi itu disibukkan dengan bagian media gitu ya. Entah itu di bagian event ya, satu acara organisasi, ataupun bahkan di struktur organisasi tersebut gitu. Jadi kebanyakan amanah yang didapatkan itu bagiannya di bagian media ya. Bagian kalau di event itu publikasi, dokumentasi, itu urusan udah ya kebanyakan lah ya. Terus untuk kenapa sekarang lebih akhir-akhir ini fokus ke bangun media pribadi ya dibanding dengan media organisasi. Namun memang kondisi sekarang beda dengan kondisi yang dulu, cia. Apalagi kondisi sekarang kan Covid kak. Ya, aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Nggak boleh nyanyi cia. kak. Nggak boleh nyanyi. Itu jadi copyright. Copyright. Oke, ya. Jadi teman-teman, alasan yang pertama adalah kenapa ya memang kondisi sekarang beda dengan kondisi yang dulu. Jadi yang dulu itu sibuk Bukan di yang sekarang. kampus ya. Jadi sibuk di kampus dengan organisasinya. Jadi sekian banyak yang diurusi organisasi tersebut sehingga melupakan dengan media pribadi sendiri gitu. Nah, adapun untuk sekarang memang udah di luar kampus gitu, di luar kampus, namun juga masih sibuk juga gitu dengan kegiatan organisasi atau ekstra kampus. Namun dengan adanya sedikit kelonggangan waktu lah ya, waktu yang luang gitu ya, waktu yang luang bisa di manajemen, jadi bisa untuk dibagi untuk membangun media pribadi. Nah, tujuannya adalah untuk branding ya, karena semua orang pasti ingin branding, pasti ingin dikenal ya. Jadi kalau yang nggak ingin dikenal, ayo bangun sama-sama ya anak-anak muda nih ya, apalagi musim pandemi, musim di rumah aja, ayo kita bangun media bareng-bareng. Kreativitas lewat Iya. media. Sip, itu deh bang Alasannya alasannya. itu ya. Apa sih bang enaknya di media itu? Nggak capek apa? Oke, ditanya enaknya apa ya, enaknya kita bisa belajar ya. Oke. Jadi bisa belajar tuh, bisa tahu apa yang belum kita tahu gitu tentang media khususnya. Terus yang kedua adalah ada memang susah-susahnya ya, ada nggak enaknya juga ada sebenarnya ya, apalagi waktu di bagian media itu kita kan dapat job ya. Misalnya kalau memang nggak ngurus media pribadi ya, kalau ngurus media pribadi mungkin kurang profesional ya, tapi kalau ngurusi media lembaga, terus tempat kita bekerja misalnya atau organisasi, bahkan kita dituntut untuk profesional ya. Jadi biasanya itu diminta untuk desain, deadline-nya
harus hari ini selesai. Itu udah nggak enak tuh. Oh, itu yang Padahal jeleknya di situ ya? padahal udah ada nih banyak list yang mau dikerjakan selain project itu, tapi ada project dadakan, itu yang nggak enak gitu di bagian media. Tapi hal-hal yang lain mungkin enak-enak semua untuk di media ya. Namun ya kitanya aja sih yang ngatur waktu sama ngatur bagian konten yang mau kita buat gitu. Oke, itu. Kalau dibilang abang punya ini nggak, punya waktu atau ruang yang tepat untuk mendesain, karena mendesain itu kan butuh fokus, butuh stamina, Oke, butuh makanan butuh juga. makan, iya betul. Itu gimana bang? Oke, kalau untuk waktu khusus sebenarnya semua orang juga punya ya. Kalau untuk saya itu biasanya waktu yang apa ya? Pas. Ya waktu pas gitu ya untuk desain itu, waktu memang free-nya betul gitu ya. Atau ya kalau ke anak-anak sekarang tuh me time-nya. Waktu untuk diri saya. Jadi waktu me time itu Oke. digunakan untuk desain gitu. Oke, Bukan untuk bukan untuk santai gitu ya, bukan untuk liburan ya. introspeksi. Iya. Biasanya orang tuh gunakan waktu me time introspeksi diri. Ya, namun kalau saya waktu me time-nya untuk desain ya. Nah, apalagi kalau udah banyak job itu ya kita harus coba cari waktu memang khusus ya. Jangan sampai juga waktu desain kita itu mengganggu aktivitas kita yang lain. Betul. Itu salah satunya. Ya kalau yang wajibnya ya jangan sampailah ya, misalnya menabrak waktu sholat gitu sampai lupa saking sibuknya untuk mendesain sehingga lupa waktu sholat. Nah, itu dijauhin. Kalau untuk waktu khusus itu ditanya kapan waktunya, biasanya sih malam ya. Malam ya? Malam, setelah sholat isya biasanya sekitar jam 9 itu Karena kan. untuk tuh bang, karena kalau desain tuh saya lihat kayaknya agak sulit kalau menyelesaikan 15 menit kan nggak Ya, mungkin. tergantung dari projectnya. Oke. Kalau banyak revisinya mungkin lama. Tapi kalau kita buatnya nggak terlalu banyak revisi, ya kayak skripsi ya, itu nggak lama. Oke, itu bang. Nah itu buat teman-teman BPH-nya kami, pahami media bapak. Media bapak bergeraknya di malam hari. Jadi kalau ada job di siang hari, mohon maaf ya kak, kayaknya nggak dikerjakan ya. Tetap dikerjakan. Itu tadi kerjakan. Iya, kita dibagi-bagi waktu juga. Kalau siang hari itu kalau memang ada kesibukan pribadi misalnya ya, kan karena sekarang aktifnya di luar dan juga kondisinya sedang bekerja, ya kan apalagi kalau untuk di hari kerja mungkin ya kita bagi-bagilah waktunya ya. Nah, makanya kalau bisa kalau anak-anak media itu tak saranin ya, bukan ini saran ini juga nggak wajib ya kalau teman-teman ingin dikerjakan atau enggak, ya saran saya kalau untuk cari pekerjaan itu cari yang freelance ya. Kalau untuk teman-teman media nih ya yang bergerak di media, karena kan kalau freelance itu nggak terikat oleh waktu ya. Betul. Nah, nggak terikat oleh waktu sehingga kita yang mengatur waktu. Nah, jadi teman-teman, tapi kalau nggak nurutin saran saya nggak apa-apa. Mau jadi PNS kak, anak media. Saya ini desain grafis kak. Saya ingin cita-citanya jadi PNS. Nggak masalah ya. Silahkan. Silahkan hidup. Kenapa kak memilih media? Kan banyak sebenarnya bidang lain. Kenapa harus media kak pilih? Oke, alasannya kenapa harus memilih media? Jadi alasannya apa ya? Alasannya pertama pasti pertanyaannya ya ketika waktu di kampus dulu gini, kakak jurusan apa? Ya, kakak kuliah di program studi apa gitu. Karena kan sering di waktu di kampus itu ngisi-ngisi pelatihan, khususnya pelatihan desain grafis ya. Oke. Dari satu lembaga ke lembaga yang lain ya, dari satu kampung ke kampung yang lain. Ngeri banget. Banyak banget. Jam Oke, terbang udah banyak. jam terbangnya udah banyak. Sedikit promo. Ya betul siap. Oke, jadi kemarin waktu di organisasi, waktu di kampus itu sebelum ngisi itu pasti ditanya, bang dari program studi apa gitu. Bisa dikenalinnya dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Siap. Kok bisa kak? Kok kakak ngisi pelatihan media gitu, ngisi pelatihan desain gitu? Iya. Karena kan kakak kan sibuk dengan pasal-pasal, sibuk dengan undang-undang. Betul, sementara media nggak ada kaitannya dengan itu. Ya sibuk dengan Pancasila. Ya kok bisa kak gitu ya? Kenapa bisa ngambil
keahliannya di situ gitu, di bidang media khususnya desain grafis ya, karena memang hobi sih salah satunya. Hobi, ya. Ya, yang kedua mungkin bakat ya, bakat yang terpendam ya. Digali dan Digali ya. ditemukan. Nah, jadi ceritanya ya di awal waktu jadi mahasiswa baru itu udah mulai mendalami sih, mulai belajar untuk belajar desain grafis sehingga sampai lulus ya, atau bahkan Oke, sampai sekarang sampai gitu sekarang, ya. Kak. Sampai sekarang itu tetap menggeluti dunia desain Bahkan sampai grafis. sekarang malah lebih aktif. Lebih aktif. Makin aktif, maksudnya makin aktif. Terus sampai kapan gitu ya Iya, harus sampai. Oke, jadi itu Bang Gledek ya. Oh, ini namanya Bang apa? Dedi Nur. Bang Dedi, Bang Dedi ya. Nur. Oke, Jadi teman-teman kalau mau kepoin di mana, Kak? oh ya, jadi kalau sekarang tadi sempat ditanya ke bangun apa media pribadi, salah satunya adalah saya bangun media di bagian platform Instagram, ada namanya Konten Santuy ID ya. Jadi saya ada salah satu host di sana. Oke, konten Jadi, satu ha, ID itu nah, apa, Kak? Gimana? Nah, jadi kalau konten satu ID itu adalah bagian dari apa ya, wadah sih sebenarnya ya, wadah buat teman-teman anak muda nih ya sebenarnya, anak-anak muda, di mana di sana ada beberapa konten di dalamnya ya, teman-teman bisa cari. Yang pertama ada quotes ya, quotes untuk anak-anak muda. Nah, kan biasanya kan anak-anak muda ini kan selalu apa ya, galau ya, Iya, selalu betul. galau dan butuh semangat sebenarnya, butuh semangat untuk ya salah satunya kata-kata motivasi ya. Nah, jadi teman-teman nih kalau ingin cari kata-kata motivasi, silahkan aja searching di Instagram teman-teman, cari namanya Konten Santuy Konten ID. Santuy. Terus ada yang kedua, selain quotes itu ada juga kita membuat konten ngobrol santuy. Oh, beda. Ya, beda. Jadi ada ngobrol santuy, tapi satu platform juga di Oh, Konten satu. Santuy ID gitu ya. Jadi ngobrol santuy ID itu kita juga sama seperti Bang Gledek pada saat ini yang dilakukan oleh teman-teman Bang Gledek, yaitu kita ngobrol lewat live stream Instagram ya. Nah, nih, kita sekarang ini kalau teman-teman tahu kita lagi live streaming di Konten Santuy ID ya. Jadi teman-teman, ada juga yang program terbaru kemarin sempat waktu di bulan suci Ramadan, bukan bulan suci Ramadan, akhir-akhir ya, mau dekat di bulan apa? Idul Adha. Idul Adha. Nah, jadi kemarin ada project yaitu jalan-jalan santuy. Oh, jangan-jangan santuy. Oh, santuy semua ya. Ya, santuy semua ya. Terus santuy itu terinspirasinya dari mana? Ya, salah satunya adalah tagline-nya kami ya. Oke, santuy. Santuy Deng deng deng, santuy. Oke, Kak. Oke, selain itu, Kak, Oke. Apa selain apa? selain konten itu, Oh, ada. Ya. Jadi untuk selain di konten santuy itu saya juga ada bangun bisnis ya sebenarnya. Oke, Ya, ini bentuknya bisnis, yaitu bisnis desain ya, jasa desain sama jasa print ya. Oke. Print ya. Jadi teman-teman yang ingin apa, jasa desain, misalnya jasa desain logo ya, jasa desain spanduk, banner dan semacam, poster ya, sampai stiker, sampai apa ya, ya semuanya lah ya untuk yang Yang digital desain, pokoknya ya, desain. desain gitu ya. Atau cetak gitu ya, kalau teman-teman udah punya desain ya, misalnya ya udah punya desain nih, mau cetak spanduk gitu ya atau poster, silakan aja cari di Instagramnya, namanya apa ya namanya, Desain. ya, desain and print ID Desain ya. and print ID. Nah, jadi itu ada salah satu bisnis sih sebenarnya ya, Bisnis ya? bisnis udah baru sih ya, baru beberapa bulan kemarin dibangun, dan juga di sana banyak contoh-contoh desain mungkin, dan apa ya, seputar ilmu desain sih ya. Jadi selain saya bangun sebagai bisnis, juga sebagai penambah wawasan ya, penambahan wawasan bagi teman-teman media ya, khususnya bagian desain gitu. Jadi ada misalnya cara download font itu di mana gitu ya, terus cara desain itu gimana, tutorialnya sampai gitu ya. Oke, itu Bang ya. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau kepoin dari beberapa tadi yang dijelaskan, itu semua bergerak di bidang medianya. Maksudnya semua bergerak di media, tidak ada keluar dari media. Nggak tahu abang ini menyukai media karena dari saya mengenal pun di awal beliau sudah sebagai media. Media. Iya, Kak. Bukan sebagai orang ya. Enggak maksudnya sudah bergerak di bidang media. Oh, oke, Begitu, Kak. siap. Dan sampai sekarang, dan kalau sekarang saya lihatnya sudah mandiri, tidak terlalu banyak terikat sama organisasi. Luar biasa sih, Bang.
Ya, Kenapa waktu itu abang memilih untuk diam-diam lulus? kemarin yang keluar ya. Kenapa bang? Diam-diam lulus apa ini? Diam-diam kan abang tiba-tiba aja orang tahu tuh tiba-tiba aja wisuda. Betulan bang? Oke. Ya, jadi ini pertanyaan apa ya? Pertanyaan di luar konten ya. Jadi teman-teman sedikit berbagi sih cerita. Jadi awal di kuliah ya. Itu kan kuliahnya saya angkatan 2015 nih, Bang. Oke. Ya, angkatan 2015 dan lulusnya itu 2019. Oke. Sebenarnya enggak diam-diam lulus atau dibilang juga cepat lulus juga enggak gitu ya. Dibilang diam-diam lulus juga enggak sebenarnya banyak yang tahu loh. Oh, tapi serius jadi rata-rata anak-anak bang nggak ada yang tahu. Oke. Jadi kenapa alasannya kok lulusnya apa nggak terlalu ke di publikasi gitu ya, nggak terlalu Nama tersebar sombong gitu lah ya. Ya, salah satunya memang kita menghargai ya Orang-orang yang terlambat dulu. ya enggak ya. Nah, yang begitu Bang. Betul. Itu untuk menghargai kak. Jadi Ya. kita tuh menjaga hatinya. Dia ini sudah angkatan tua, tapi belum lulus dulu. Oh gitu. Menjaga hatinya itu memang betul wajar kak. Oke ya, jadi sedikit cerita. Memang waktu di kuliah dulu ya, mulai dari mahasiswa baru sampai di akhir semester ya, semester 8 pada saat itu, memang semua dari setiap semester itu diisi dengan aktivitas organisasi dan juga aktivitas non organisasi. Dan salah satunya memang saya sedikit cerita di awal tuh memang disibukkan dengan organisasi di lingkup apa ya, bahasanya lingkup himpunan ya, tingkat himpunan ya, terus di LDK juga sempat ya, di fakultas ya juga. Nah jadi awal-awal itu sekitar 1 sampai 2 tahun itu, atau dari semester 1 sampai semester 4 itu saya itu fokus ke belajar ya, belajar media gitu, belajar media sama jadi juga belajar di kampus juga ya, belajar di akademik juga gitu. Nah sembari belajar di situ, setelah masuk semester 5 coba saya startup ya untuk keahlian di udah yang dipelajari itu, salah satunya untuk mengikuti event-event lomba. Nah jadi ikuti event-event lomba dan alhamdulillah juga dari beberapa karya itu udah berhasil menjuarai berbagai macam lomba poster khususnya. Terus lanjut lagi setelah itu, hampir sampai semester 8 itu juga masih dapat amanah di salah satu organisasi. Oke. Nah, salah satunya adalah Pusdima Unmul ya. Dapat bagian mana Bang strukturnya? Ya, bagian media juga ya. Departemen media ya, departemen syiar multimedia pada saat itu. Nah, pada saat itu udah masuk semester 9 sebenarnya. Iya betul. Nah, jadi apa kan kepengurusan 1 tahun ya pada saat itu. Nah, jadi karena dikenal anak media ya, kita kerjanya tadi dibilang banyak belakang layar, juga skripsinya juga di belakang layar. Iya betul. Ya beda dengan orang-orang yang mungkin ya skripsinya ya tergantung sebenarnya penelitiannya ya di mana gitu ya. Tapi kalau penelitian saya itu ya memang kebanyakan di belakang layar sih ya, dan juga nggak melibatkan banyak orang. Nah kalau yang mungkin terpublish banyak itu ya Yang ke karena lapangan. melibatkan banyak orang yang. Nah jadi salah satunya itu sih. Terus yang kedua, alasannya juga kenapa lulusnya diam-diam tadi dibilang. Ya salah satunya juga kita ingin menghargai hati orang lain. Betul. Cie. Betul. Ya kita ingin surprise sebenarnya ya. Oh surprise. Ya surprise. Nah juga ingin bahwasanya anak organisasi itu juga Bisa. ya bisa sebenarnya ya, lulusnya itu tepat waktu ya, dan juga lulusnya cepat itu ya. Jadi Itu bang di live semangat. streamingnya ada yang tanya tuh. Apa itu bilang? Aku semester 12 belum lulus, sabar ya. Itu, kita sambil live streaming jadi ada yang menanggapi begitu. Nah jadi itu sih ya. Jadi kalau teman-teman ingin cepat lulus ya, bukan juga ingin cepat-cepat lulus sebenarnya, kita ingin menuntaskan tadi seperti di awal kita punya target. Kalau Bang Lirik sendiri targetnya kapan? Insya Allah tahun depan. Tahun depan. Iya, Tahun depan lanjut lagi. Tahun depan insya Allah doakan aja kan. Lanjut apa? Lanjut kuliah ke jenjang yang lebih lanjut. Oh. Lebih tinggi. Oke, amin Doakan aja, Bang. ya. Oke, itu
Bang Gledek. Oke. Itu teman-teman. Jadi kayaknya perlu teman-teman tiru gaya beliau karena ini sudah terbukti beliau ini bergerak di bidang media selama hampir 3 sampai 4 tahun. Sampai sekarang bahkan sudah lulus masih terlibat dalam media juga. Gitu. Oke, Bang, saatnya kita kuis nih, Bang. Kuis. Ya, ada kuis. Jadi kuisnya disponsori oleh Ayam Serondeng. Mungkin pertanyaan ada 3, Bang. Mungkin Abang mau pilih berapa pertanyaan? Kasih pertanyaan kepada teman-teman yang sedang mendengarkan. Oh ya, sedang mendengarkan. Pertanyaannya 3? Iya, 3. Enggak boleh kurang. Saya 1. Saya 1. Oke, satunya siapa? Satunya bagi yang bertanya. Oke. Nah, bagi yang bertanya 1 orang deh ya, yang bertanya di kolom chat konten Santuy ID. Bertanya di kolom chatnya konten Santuy. Ya, jadi Satu tadi pertanyaan, Bang. hmm, Untuk teman-teman. pertanyaannya Ya, bebas dah. bebas. Oke. Pertanyaannya apa ya? Tentang apa nih? Bebas tentang ini kah, tentang tadi yang kita bicarakan kah? Apa ya? Pertanyaannya gini. Pertanyaannya tetet. Abang Gledek aja duluan. Oke, saya aja. Pertanyaan dari saya, apa nama salah satu platform yang sedang dijalankan oleh Bang Dedi? Oke. Konten apa yang sedang dijalankan? Itu pertanyaan 1. Kalau Bang, satu lagi, Bang. Pertanyaan yang kedua. Oke. Pertanyaan kedua, bagaimana Oke. cara Bagaimana cara? membuat ulang. Ganti, skip. terlalu mudah. Oke. Apa ya? Hal apa yang dilakukan selama pandemi ini di rumah? Oke. Hal apa yang dilakukan selama pandemi di rumah? Gimana tuh, Bang? Pertanyaannya Iya. Pertanyaannya hal apa yang dilakukan, hal apa yang menarik dilakukan selama di rumah? Di rumah. Oke. Ya. Hal apa yang menarik yang bisa dilakukan selama di rumah? 2 pertanyaan, satu lagi ada nggak? Nggak ada nggak kira-kira yang nggak ada ya? Oke, silakan teman-teman yang lagi gabung di live streaming konten Santuy ID, buat 1 orang nih ya di apa tadi? Bertanya ya, Dapat akan diskon. dapat diskon nih ya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Oke, sambil menunggu, Bang. Hah. Jadi buat teman-teman penanya, yang menjawab nanti akan mendapatkan diskon potongan harga dari Ayam Serondeng. Potongan harga sebesar 50%. Wow. Harga sebenarnya itu 25.000 satu kotak ini. Anggap teman-teman potongan 50%, bagi 2 aja dah, 25.000 bagi 2 berapa? Kemudian ini juga dapat potongan harga sebenarnya 17.000. Potongan harga 50%, bagi 2 ada 17.000 bagi 2. 3 orang pemenang beruntung akan mendapatkan potongan harga ini, akan mendapatkan voucher dengan cara mengikuti kuis ini dengan cara subscribe channelnya Bang Gledek, terus dikirim screenshotnya ke 082352330821. Oke. Jadi berlaku untuk semua, terkhususnya di Samarinda aja ya berarti ya. Di Samarinda karena teman-teman langsung datang ke tempatnya. Begitu. Datang ke tempatnya makan. Oke. Bayarnya cukup, ini bayarnya 8.000, ini bayarnya 12.000. Wow, luar biasa. Dapat di mana 12.000? Nasi goreng 12.000, ini bukan nasi goreng ini, boy. Oke. Ya itu buat teman-teman yang menjawab pertanyaan. Nah, ini ada yang Silakan bertanya nih kayaknya. langsung ke voucher ke warung. Kirim dulu screenshotnya ke saya ke 0821 Dicatat nomornya. Berlaku setelah hari ini di post, berlaku sampai besok. 2 hari. Hari ini di post, berlaku sampai besok. 2 kali 24 jam ya. Oke, 2 kali 24 jam untuk 3 orang pemenang. Kayak laporan ke RT aja. Itu ada yang nanya enggak? Oke, ada yang nanya nih. Dari Aden Dani, siapa owner Ayam Serondeng Samarinda? Oke. Oke, itu ada pertanyaan request dari Aden Dani. Siapa owner Ayam Serondeng Samarinda? Ya, itu request pertanyaannya. Jadi teman-teman silakan jawab 3 pertanyaan tadi. Silakan dijawab, dikirim ke
dikirim ke nomor tadi. Lihat aja di description. Terima kasih juga Kak Dedi. Sama-sama. Penutup Bang. Penutup. Oke, buat anak-anak media zaman sekarang. Oke, jadi penutup ya. Pesan buat anak-anak media nih. Wah, pesan. Kayak kita mau meninggalkan media aja. Oke, jadi teman-teman sebelumnya terima kasih juga kepada Bang Gledek karena udah mengundang pada malam hari ini untuk ngobrol bersama tentang media. Dan khusus untuk bagi teman-teman media, anak-anak media yang sekarang sedang fokus untuk membangun brandingnya atau membangun platformnya, terus tetap semangat ya untuk bangun medianya ya. Juga jangan lupa kalau memang hari ini masih disibukkan dengan kegiatan organisasi ya, dan dapat amanah misalnya di organisasi atau masih sibuk di kampus ya. Nah, tetap belajar ya, jangan juga meninggalkan hal-hal yang aktivitas di luar dari hobi kita atau keahlian kita, yaitu di bagian media ya. Jadi kalau untuk hal-hal yang lain juga perlu kita tekuni ya. Jadi jangan satu hal aja yang kita fokuskan. Jadi kalau bisa misalnya nih udah jago di desain ya, nah cari yang lain misalnya di bagian video gitu. Nah kayak Bang Gledek ini kan bagian video nih, keren nih editingnya. Nah jadi teman-teman bisa belajar juga sama Bang Gledek. Enggak. Oke, yang terakhir juga tetap semangat dan tetap terus berkarya. Jangan sampai patah semangat untuk terus berkarya, dan juga harus tetap menebarkan virus-virus kebaikan ya. Siap. Amin. Jangan sampai menebarkan virus-virus yang membuat orang jatuh cinta. Siap. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman. Terima kasih banyak juga buat Kak Dedi yang sudah Siap. jauh-jauh mau mampir ke sini dengan kesibukannya, mau mampir meluangkan waktunya main-main ke sini. Terima kasih banyak juga teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan ikuti kuisnya guys. Potongan harga 50% dari ayam serondeng. Bang Gledek tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih juga buat konten santuy.